Kasus yang akan diangkat oleh kelompok kami adalah kasus pembenahan fasilitas yang ada di Kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta. Terdapat dua pihak dalam negosiasi ini, yaitu pihak dekanat dan pihak mahasiswa, di mana kedua belah pihak akan diperankan oleh kelompok kami. Dalam isu strategik negosiasi, kami akan memilih clear-cut compromise. Hal ini dikarenakan perbedaan yang ada dalam kedua belah pihak antara dekanat dan mahasiswa yang akan diakomodir meskipun tidak semuanya. Model negosiasi yang akan digunakan dalam role-playing ini adalah kooperatif, di mana model ini membuat iklim negosiasi dapat dikontrol sehingga tensi tinggi dalam negosiasi dapat diminimalisir. Selain itu, melalui model kooperatif juga memberikan pertukaran informasi yang lengkap, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mengakomodir kepentingan kedua pihak. Kami dari perwakilan mahasiswa di sini ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi mengenai beberapa permasalahan kampus, yaitu tentang pembenahan fasilitas kampus. Baik, sebelumnya perkenalkan Bu, kami dari perwakilan organisasi kemahasiswaan. Saya sendiri Wisan Fitrianto dan di sini ditemani oleh dua teman saya, mungkin bisa perkenalkan diri. Saya Sabtian Azel. Saya Muhammad Hidayah Syamdiri. Jadi di sini agenda kami adalah untuk berdiskusi mengenai fasilitas kampus dengan dekanat. Baik, untuk hari ini kita akan membahas sesuai janji kita kemarin, yaitu membahas tentang mengenai fasilitas kampus yang menjadi perhatian khusus bagi para mahasiswa semua di sini. Nah, kami dari pihak dekanat selaku atasan akan memberi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi kalian. Jadi untuk sekarang silahkan kalian memberi aspirasi kepada kami. Baik, terima kasih Bu Dekanat yang telah berkenan memberikan waktu khusus untuk kami untuk membicarakan permasalahan ini. Nah, untuk permasalahan ini selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai perwakilan yang pertama, saya akan menyampaikan permasalahan tentang fasilitas lahan parkir bagi mahasiswa FISIP, khususnya yang ada di basement. Beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman saya sempat mengalami tidak dapat lahan parkir di basement. Bahkan dari teman saya sendiri pun ada yang sampai terlambat untuk masuk kelas karena mencari lahan parkir yang ada di basement. Nah, betul sekali. Jadi selain itu kita juga ada permasalahan kedua yang menurut kami itu perlu diperhatikan, yaitu mengenai kurang memadainya fasilitas berupa LCD. Nah, itu mungkin tentunya harus diperhatikan mengenai LCD. Nah, selanjutnya ada permasalahan ketiga yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai ruang kelas yang seringkali overload. Nah, ke ruang kelas yang overload ini seringkali membuat kami merasa tidak nyaman dan terkadang pun kami harus pindah kelas dan itu membuang-buang waktu kami. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya mengenai pembenahan fasilitas kampus. Mungkin dari kami belum bisa memberikan tunggat yang pasti mengenai kapan akan dilaksanakan pembenahan fasilitas kampus tersebut, karena memang butuh prosedur yang cukup banyak ya untuk bisa terjadinya perubahan gitu. Kami harus menyampaikan dulu kepada atasan seperti itu. Nah, benar sekali. Jadi kita jangan langsung mengambil keputusan. Jadi kita harus melaporkannya ke pihak yang berwajib atau ke atasan dulu gitu. Tapi semuanya ini harus diberi solusi secepatnya Bu, karena kita sudah mulai dalam pembelajaran offline. Nah, jika menunggu perintah dan solusi dari atasan, pasti akan lebih lama lagi. Maaf sebelumnya, bila mana respon kampus cepat dalam menindaklanjuti laporan ini, kami mau untuk menunggu. Namun mengetahui respon kampus yang agak lambat merespon masalah sebelumnya membuat kami tidak percaya kampus akan menindaklanjuti lebih cepat masalah ini. Betul sekali Bu. Di sini kami ingin solusi dari Ibu Dekanat sekarang juga. Karena apa? Karena ya takutnya dengan permasalahan ini dapat menghambat kegiatan pembelajaran jika tidak diutus secepatnya. Baik, jika itu memang kemauan dari teman-teman mahasiswa, mungkin saya bisa memberikan solusi sementara untuk lahan parkir. Jadi
Di depan gedung ilmu komunikasi itu ada space yang cukup untuk teman-teman bisa memarkirkan kendaraannya, baik itu mobil atau motor. Jadi kalau misalkan di basement itu nggak cukup, teman-teman bisa parkir di sana. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu yang terkait permasalahan LCD yang tadi sudah kalian sampaikan. Jadi sebenarnya di ruang pengajaran itu ada LCD yang menganggur kalau tidak digunakan. Ya, jadi kalau misalnya kalian di ruang kelas ada LCD yang rusak atau tidak bisa dipakai, kalian bisa meminjam di ruang pengajaran, tapi dengan catatan LCD itu harus kembali setelah kegiatan mengajar berlangsung. Oke, untuk selanjutnya itu poin yang mengenai ruang kelas yang overload ya. Kalau masalah itu kita belum bisa kasih solusi karena itu cukup banyak prosedurnya ya. Kalau misalkan ada kelas yang kosong, kalau teman-teman mau pakai itu kan nggak bisa langsung pakai ya, karena kan mesti kalau misalkan kosong tahu-tahu ada kelas lain yang mau pakai, takutnya bentrok seperti itu. Sepertinya itu solusi yang dapat kami sampaikan, yang saat ini dapat kami sampaikan, karena memang kita harus menunggu dari pihak atasan dulu tapi kita tetap harus terus follow up masalah ini agar bisa diselesaikan. Tetapi ketika saya ingin meminjam LCD di ruang pengajaran, LCD tersebut habis bu dan membuat mata kuliah yang akan saya pelajari tertunda cukup lama dan membuang waktu saya sia-sia. Ditambah lagi fasilitas WiFi yang tidak dapat dinikmati oleh seluruh mahasiswa yang ada di kampus. Padahal fasilitas tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh mahasiswa yang ada di kampus. Baik, sementara itu solusi yang dapat kami sampaikan dari pihak mahasiswa. Apakah ada aspirasi lagi yang ingin disampaikan? Dari kami sudah cukup. Terima kasih atas perhatian dan waktunya sehingga diskusi ini bisa berjalan dengan lancar, dan kedepannya kami akan terus memantau informasi dari Ibu mengenai permasalahan pada diskusi hari ini. Terima kasih. Baik, kami akan segera menginformasikan atas keluhan dari teman-teman mahasiswa ini kepada atasan dan juga meminta dalam keluarnya. Kami selaku dekanan mewakili dari kampus dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa atas aspirasinya. Ditunggu ya teman-teman mahasiswa atas jalan keluarnya dari permasalahan ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk diskusi kita hari ini mengenai fasilitas kampus saya nyatakan selesai. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah mendengarkan beberapa aspirasi kami. Tapi itu izinkan kami untuk pamit undur diri. Terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Aidar Asyamdiri dengan NIM 154-2051. Saya berperan sebagai mahasiswa 2. Halo, perkenalkan saya Saptian Azel, NIM 154-2053. Saya berperan sebagai mahasiswa 1. Halo, perkenalkan nama saya Septia Dika Rahmawati dengan NIM 154-2054. Saya sebagai dekana 2. Halo, perkenalkan saya Husain B. Prianto dengan NIM 154-2062. Di sini berperan sebagai mahasiswa 3. Halo, nama saya Milda Indrani dengan NIM 154-2064 sebagai dekana 1.